Aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku minta jaminan untuk umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang terhormat pengasuh pondok pesantren Al-Fawz Wal-Wari, yang mulia Kiai Haji Admin Muhammad SPDMM beserta keluarga besarnya. Pertama, tiada kata yang patut kita ucapkan selain mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah yang Maha Kuasa, yang nikmatnya tak terduga, sehingga kita bisa bertatap muka, kita bisa bermutawajjah di tempat yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini. Salawat berbingkai salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengangkis kita dari zaman kebodohan menuju zaman keilmuan, dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni biwujudul Islami wal iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini, di malam yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan judul Perjuangan Seorang Rasul. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hai sekalian umat manusia, mulai dari pejabat sampai rakyat, ulama sampai umat, laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, utusan Allah, min anfusikum, dari golongan kalian manusia, azizun alaihi ma anittum, sungguh berat baginya penderitaan yang kau alami, sungguh berat baginya kesusahan yang kau alami. Sebelum kalian susah, beliau lebih dahulu susah. Sebelum kalian menderita, beliau lebih dahulu menderita. Sebelum kalian menangis, beliau lebih dahulu menangis. Harisun alaikum, beliau menjaga kalian, menjaga akidah kalian, keyakinan kalian, tauhid kalian, syariat kalian, salat kalian, agar kalian tidak menyimpang, agar kalian tidak tersesat, agar kalian tetap berada di jalannya Allah. Amin. Bil mu'minina raufur rahim, kepada orang-orang yang beriman beliau sangat sayang, beliau sangat cinta, beliau mencintaimu sebelum engkau mencintainya, beliau merindukanmu sebelum engkau merindukannya. Siapa beliau? Beliau seorang manusia yang mengorbankan jiwanya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan darah dan hartanya demi kita sebagai umat. Beliau kepanasan, beliau kedinginan, 3 hari 3 malam tidak makan, mengganjal perutnya dengan sebongkah batu. Perut suci beliau berbunyi kelaparan, bukan untuk dirinya, kelaparan bukan untuk anak cucunya, kelaparan demi kita sebagai umat. Beliau seorang manusia yang pipinya pernah tertusuk duri sampai tembus ke sebelah demi kita sebagai umat.
Beliau seorang manusia yang pipinya, wajahnya dilimpari kotoran demi kita sebagai umat. Lupakah kalian dengan air mata beliau yang menetes setiap malam? Lupakah kalian darah suci beliau yang menetes ketika berada di kota Taif dilempari batu demi kalian? Tahukah kalian ketika beliau pulang dari Taif darahnya menetes karena dilempari batu, beliau langsung menampung darahnya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kau tampung darahmu?" Rasulullah menjawab, "Seandainya aku tidak menampung darahku dan darahku jatuh di atas tanah Taif, maka seluruh penduduk Taif akan ditenggelamkan. Sedangkan mereka adalah umatku." Luar biasa kasih sayang beliau kepada kalian, tapi kita sebagai umat tidak tahu diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, dari Sayyidina Ali karramallahu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika detik-detik kematiannya Rasulullah, beliau mendengar, beliau melihat dari bibir Rasulullah bergerak dengan 2 kali gerakan. Beliau mendekatkan telinganya, beliau mendengar Rasulullah berkata, "Ummati, ummati." Tapi bibir Rasulullah meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika nyawa Rasulullah akan dicabut, Rasulullah berkata, "Wahai Jibril, sebelum aku meninggalkan umatku, aku akan meminta kepada Allah." Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah, aku tidak minta jaminan untuk diriku, aku tidak minta jaminan untuk keluargaku, aku minta jaminan untuk umatku. Hadirin yang dimuliakan Allah, di mana kita sebagai umat, apa yang kita lakukan untuk Nabi Muhammad? Nabi berkorban untuk kita di saat detik-detik terakhir nafasnya, tidak memikirkan rasa sakitnya, tidak memikirkan pedihnya, tidak memikirkan beratnya, hanya memikirkan nasibnya sebagai umat. Begitu cintanya Nabi kepada kita, apa yang kita lakukan untuk Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memandang hal-hal yang disukai oleh Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua mata kita untuk memberi makan golongan-golongan yang dicintai oleh Nabi? Mengorbankan lidah kita untuk menyampaikan dakwah Nabi? Sudahkah kita mengorbankan kedua kaki kita untuk melangkah ke tempat yang disukai oleh Nabi? Kita sebagai umat tidak tahu diri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.